Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Mohon maaf sebelumnya jika kalian mendengarkan video ini, kalian menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas satu materi yang cukup penting buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu rasa syukur. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan rasa syukur? Rasa syukur adalah sebuah perasaan berterima kasih atas apa yang diterima. Jadi itulah sebuah pengertian dari rasa syukur. Lanjut, kenapa sih kita harus bersyukur? Nah, mungkin ada beberapa orang di luar sana yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus bersyukur? Baik, mari kita saksikan satu ayat yang luar biasa ini dari surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Wow, apa sih maksud dari ayat tersebut? Di sini saya akan mencoba menggambarkan ayat tersebut. Yang bermaksud adalah dari dua perbandingan yang digambarkan, Allah dari ayat tersebut jelas menggambarkan bahwa syukur mutlak harus kita lakukan selama masih diberi kesempatan di dunia ini. Karena jika kita memilih untuk pilihan kedua, maka apakah kita siap untuk menerima ganjarannya? Tentunya kita tidak menyukai apapun bentuk ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana saja, misalkan ganjaran yang kita terima yang ada di dunia. Misalkan kita pulang kesorean, ibu sudah menunggu kita dengan satu buah rotan yang luar biasa. Lalu ibu memukul kita 5-10 kali. Itu merupakan ganjaran buat kita yang pulang kesorean, tidak ingat waktu. Dan itu ganjaran yang sudah sangat menyakitkan. Perlu waktu 2 hari mungkin untuk menghilangkan rasa sakitnya. Lanjut, lalu bagaimana cara kita untuk bersyukur? Nah, jadi kalau kalian sudah memahami betul dari ayat Ibrahim tadi, alangkah indahnya jika kita menjadi orang yang bersyukur. Selain kita tidak menerima ganjaran, nikmat yang kita akan terima di dunia itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita memilih untuk pilihan kedua, yaitu ingkar atau kufur, maka siap-siaplah kita untuk menerima ganjaran Allah. Dan ketika kita sudah paham betul dari maksud ayat Ibrahim, maka kita akan mencoba untuk bagaimana cara kita bersyukur. Nah, di sini saya akan mencoba membahas cara bersyukur melalui 3 cara. Yang pertama, dengan hati, yaitu meyakini sepenuh hati apa yang telah terjadi dalam hidup kita merupakan jalan atau skenario yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Jadi, maksud dari penjelasan ini adalah misalkan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, pada suatu hari kita menerima satu buah cobaan yang begitu sulit, begitu menyakitkan, dan ganjaran tersebut tidak membuat kita untuk menjadi orang yang berputus asa. Tapi dengan ganjaran tersebut kita paham betul bahwa ini merupakan ganjaran buat kita bisa naik ke level berikutnya. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik, kita bisa menjadi orang yang lebih mulia. Dari ganjaran tersebut kita menjadikan hal itu untuk menjadi orang yang lebih bersemangat lagi, menjadi orang yang penuh energi, menjadi orang yang penuh asa, karena paham betul bahwa ganjaran itu adalah skenario Allah. Walaupun sebaliknya, misalkan hari ini kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu tidak menjadikan kita menjadi hamba yang lupa akan segala hal, tapi menjadikan kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Dengan rezeki yang berlimpah itu mungkin kita bisa menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka berbagi kepada sesama. Nah, itulah maksud dari
persembahan hati kita terhadap apa yang Allah berikan, yaitu memahami betul apapun yang terjadi dalam hidup kita merupakan skenario Allah. Selanjutnya adalah dengan ucapan, yaitu perkataan yang menandakan kita bersyukur atas apa yang diberi oleh Allah. Contohnya misalkan ketika kita sudah paham betul bahwa apapun yang terjadi tadi itu merupakan skenario Allah, orang yang mampu untuk bersyukur biasanya dia secara refleks mengucapkan hal-hal yang menandakan bahwa dia bersyukur. Contohnya ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah, dengan refleksnya dia mengucapkan tahmid alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia mengucapkan astagfirullah. Ketika dia melihat perempuan cantik, dia mengucapkan subhanallah. Wow. Nah, seperti itulah bentuk ucapan yang biasanya yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang yang bersyukur. Dengan ucapan-ucapan seperti itulah, itu menandakan bahwa kita sebagai orang yang bersyukur. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah melalui amal perbuatan, yaitu tindakan atau perilaku yang senantiasa kita tunjukkan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti sholat, mengaji, bekerja, menolong sesama, dan lain-lain. Nah, amal perbuatan ini merupakan refleksi terakhir bagi seorang hamba yang menandakan bahwa dia adalah orang yang bersyukur. Karena apa? Karena dengan kita melakukan semua amal perbuatan seperti yang dicontohkan, kita sudah menjadi orang yang bersyukur karena dengan kehidupan kita mencoba menyempatkan waktu untuk mengingat Allah, mengingat sesama melalui amal perbuatan. Itu adalah bentuk cerminan seseorang untuk menandakan bahwa dia sebagai orang yang bersyukur. Lalu misalkan ketika ada orang yang menyatakan bahwa dirinya bersyukur, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak mengaji, tapi dia tidak menolong sesama, berarti orang tersebut belum sempurna atau belum baik dalam memahami konteks rasa syukur. Dan itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari penjelasan ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa hidup terkadang menuntut kita untuk melakukan hal yang selaras dengan hawa nafsu. Tapi jika kalian mempunyai rasa syukur, hal tersebut pasti mampu kalian kendalikan dan akan tergantikan dengan hal baru yang tak kalah menyenangkan tanpa harus melanggar batasan. Jadi mungkin itulah penjelasan rasa syukur. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dalam video-video saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.